Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita membahas sedikit mengenai jenis kalimat. Jadi jenis kalimat sesuai dengan penggunaannya dan jenis kalimat sesuai dengan strukturnya. Ada dua, biasanya kalimat itu dibagi menjadi dua bagian, dikategorikan secara besar ke menurut strukturnya dan menurut penggunaannya. Jadi kita akan membahas mengenai kalimat hari ini. Ya, baik. Saya akan share screen dulu. Oke, baik. Jenis kalimat. Jadi kalimat itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata, tetapi kumpulan kata tersebut membentuk satu kesatuan utuh ya. Jadi satu kesatuan utuh dan memberikan makna yang jelas serta menunjukkan suatu ide dari si penulis atau si pembicara. Maksudnya gini, kalau kita mendengar orang berbicara, nanti kita akan bisa sebenarnya melihat bahwasanya, oh ini kalimatnya kok saya kurang paham ya. Nah biasanya itu berarti kalimat yang mungkin saja itu klausa bukan kalimat. Contohnya yang mencintaiku. Maksud kamu siapa? Nah dia yang mencintaiku. Nah itulah kalimat lengkap. Tapi kalau dia menemui siapa? Nah dia menemui itu bukan kalimat tapi klausa. Tapi kalau dia menemui aku itu baru kalimat. Nah jadi ketika kamu mendengar orang berbicara saya mencintaimu, orang sudah paham berarti itu kalimatnya lengkap. Ya maksudnya sempurna, itulah kalimat. Nah oke, ada jenis kalimat berdasarkan penggunaannya. Oke. Berdasarkan penggunaannya ada 4 ya, deklaratif atau disebut dengan kalimat pernyataan. Ini pernyataan itu nanti bisa negatif dan positif. Contohnya saya mencintaimu itu deklaratif yang positif. Tapi kalau saya bilang saya tidak mencintaimu itu deklaratif negatif. Ya. Oke, imperatif berarti permintaan atau perintah. Ini biasanya nanti ciri-cirinya nanti kita jelaskan secara detail di bawah ya. Tapi ciri-cirinya adalah kata kerjanya di kata kerja tersebut di awal kalimat tanpa ada subjek. Ya. Pergi ke sana. Ya, datanglah ke rumahku. Nah, bisa perintah atau permintaan. Nah, interrogatif pertanyaan. Ya, pertanyaan ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Terbuka biasanya jawabannya pasti lengkap ya. Siapa namamu? Nama saya adalah Gunawan. Tapi kalau dibilang apakah namamu Gunawan? Ya atau tidak ya. Jawabannya ya dan tidak, itulah tertutup. Jadi ada closed, ada open ya. Exclamatory seruan. Biasanya ada di sini tanda seru nanti ya. Oke. Nah, jadi 4 kata kalimat ini, jenis kalimat inilah disebutkan bagian dari jenis kalimat berdasarkan penggunaannya. Jadi ada 4 ya, deklaratif, imperatif, interrogatif, dan exclamatory. Nah, kita bahas satu-satu ya. Deklaratif. Deklaratif merupakan tipe kalimat yang memberikan pernyataan. Ingat ya, pernyataan. Bisa berupa fakta ataupun opini. Kalimat deklarasi ini biasanya diakhiri dengan tanda titik. Ingat, kalimat adalah memang yang tanda bacanya jelas. Diawali dengan capital, huruf besar, dan diakhiri dengan titik. Jadi kalau masih masih ada koma, berarti itu bukan kalimat. Ya, itu biasanya klausa yang bergantung, independent clause. Contoh declarative sentence ya. Her new car is cool. Lihat di sini ada subjek. Saya bilang tadi di sini lihat. Ya ini sentence dalam bahasa Inggris sekurang-kurangnya. Lihat, sentence dalam bahasa Inggris sekurang-kurangnya mengandung subjek dan verb atau subjek dengan predicate ya. Lihat kalimat ini. Her new car is cool. Model rambutnya has new hair. Model rambutnya keren. Ya, lihat di sini. Her new hair is cool. Inilah subjeknya, inilah predicate-nya, inilah komplimennya pelengkap. Ya. Museum Mandiri is located on DKI Jakarta Province, Indonesia. Lihat di sini. Ya. Jadi ini Museum Mandiri terletak nih. Jadi ada subjeknya, ada predicate-nya. Ya, at least ada subjek dan predicate. Itulah contoh kalimat, tapi ini deklaratif artinya pernyataan ya. Oke, imperatif berarti yang tadi saya bilang suruhan, permintaan atau perintah ya. Lihat di sini. Saya bilang tadi
Please ini hanya tambahan. Misalkan kalau kita tanpa please juga, misalkan kita hilangkan kata please, langsung dimulai dengan go. Go to the next cashier. Put your wet umbrella on this basket. Come by my house. Ini kata please ini berarti ini adalah permintaan sopan ya. Please ini tanpa kata please juga ini, tapi artinya intonasinya keras ya, seperti perintah. Tapi kalau kita menambahkan kata please, kalau kita menambahkan kata please, ada kata tolong ya. Seperti inilah imperative sentence ya. Please go to the next cashier. Please put your wet umbrella on this basket. Come by my house in time ya. Ini kata tolong ini biasanya untuk melembutkan permintaan kita. Tanpa please nanti seperti perintah. Come to me, datang ke saya, seperti perintah. Clean the door, bersihkan pintunya, gitu, seperti kata perintah. Nah, jadi imperatif itu bisa permintaan, bisa petunjuk atau perintah ya. Jadi permintaan kita menambahkan kata please, kalau perintah itu tanpa ada kata please, dan intonasinya juga nanti kelihatan ya. Itulah imperative sentence. Kita ke interrogative sentence. Interrogative sentence merupakan kalimat yang digunakan untuk memberikan pertanyaan ya. Lihat di sini, pertanyaan. Biasanya kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kalimat interrogatif ya. Inilah yang saya sebutkan tadi, open-ended, artinya yang diawali dengan kata tanya WH question, how, which, when, dan segala macam, itu membutuhkan jawaban lengkap. Sedangkan kalau yang nanti diawali dengan auxiliary atau to be, itu pertanyaan yang jawabannya nanti yes or no, ya dan tidak saja. Jadi perhatikan ya. Lihat di sini memang ada are dan is, tapi bukan awal dari pertanyaan tersebut. Ada awal pertanyaannya what dan who. Ya. Jadi kalau ada what, how, pokoknya how itu what, which, when, and how itu how. Nah, itulah kalimat pertanyaan yang mengandung jawaban lengkap. Sedangkan kalau diawali dengan to be dan auxiliary, do, does, did, have, will, is, am, are, was, were, itu nanti jawabannya hanya yes or no. Ya, itulah interrogative sentence ya, diakhiri dengan kata tanya. Bagian keempat, menurut penggunaannya kalimat itu jenisnya adalah exclamatory. Sebut dengan exclamatory merupakan kalimat seruan ya, yang menyatakan perasaan yang kuat ya. Sebagai kalimat seruan, exclamatory biasanya diakhiri dengan tanda seru ya. Lihat ini, what a beautiful beach, betapa indahnya pantai ini. They are twins but their character is exactly opposite ya. Mereka kembar tapi sifat mereka sangat berbeda. Nah, jadi inilah kata-kata jenis kalimat menurut penggunaannya ya. Berdasarkan penggunaannya ada 4, declarative, imperative, interrogative, exclamatory. Nah, kita ke bagian B. Jenis kalimat sesuai atau berdasarkan strukturnya. Ya, kalau tadi berdasarkan penggunaannya ada 4, ini berdasarkan strukturnya. Ini ada dibagi 4, simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex. Jadi compound complex di sini, dari sini kita tahu adalah gabungan dari compound sentence dan complex sentence. Nah, bagaimana sih ciri-ciri simple sentence dan ketiga yang lainnya ini? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, inilah simple sentence. Sesuai dengan namanya, sentence jenis ini atau kalimat jenis ini merupakan kalimat dengan pola yang paling sederhana ya. Kita buat di sini. Namanya simple berarti sederhana. Yaitu hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Ya. Tidak ada klausa di dalam. Jadi ada subjek dan predikat saja. Berdasarkan polanya, kalimat sederhana ini dibagi lagi menjadi 3 pola yang berbeda. Ya, untuk memahami ketiga pola tersebut, kita lihat di bawah ini ya. Saya bilang tadi intinya ada subjek dan predikat. Ya, hanya ada subjek dan predikat. Lihat di sini. I am a student. Lihat di sini.
Saya seorang siswa. Subjeknya hanya ada satu, saya. Oke, dan predikannya ada am. Satu ya. She went. She satu, went predikatnya. Jadi tidak ada di sini yang lain. Jadi subjeknya satu, predikatnya satu. Itu yang pola pertama. Nah, pola kedua, she buys a book and some pens. Lihat di sini, she buys, ya. Meskipun lihat di sini ada a book dan some pens, tapi ini masih satu kalimat pendek. Artinya ini adalah dua benda yang kita beli. Jadi di sini hanya satu subjek dan predicate, ya. Oke, yang pola kedua ini di sini objeknya yang plural, artinya objeknya yang lebih dari satu, cuman memang kata kerjanya hanya satu dan subjeknya pelakunya hanya satu. Oke, ya. Jadi di sini meskipun ada and di sini ini kan benda, reading a comic and writing short story, ini kan benda saja. Oke. Pola yang ketiga itu subjeknya yang plural. Artinya di sini Dea dan her friends ini kelompok. Jadi bisa kita gabungkan Dea and friends ini biar nggak bingung, ini bisa kita kategorikan they. Ya, jadi Dea and her friends. Tetapkan predikatnya satu, go. Ya, oke. My father and I like fishing. Ya, inilah pola ketiga. Jadi pola pertama di sini simple banget. Saya subjeknya satu, predikatnya satu, subjek predikat satu. Kalau di sini objeknya yang ada kata n-nya, penyambungnya, ya. Kalau ini objeknya yang ada dua, maksudnya di sini dua adalah ini satu kelompok, ya. Oke. Karena di sini kan satu kelompok ini mengerjakan satu aktivitas, hanya kata go, ya. Ini hanya kata like. Jadi tidak ada dua predikatnya di sini. Baik. Kita lanjut. Nah, ini contoh kalimat yang simple sentence ya. My dog is eating fish. She is a kind person. We are reading some books now. I did her exam this morning. Ya, jadi disebut dengan kalimat simple itu berarti subjek, predikat, dan objek. Ya, saya bilang tadi meskipun subjeknya kata n, tapi itu satu kelompok. Yang penting memang kita perhatikan adalah predikatnya satu atau kata kerjanya satu atau to be-nya satu kalau kalimatnya complement. Ya, yang menggunakan kata kerjanya cuma satu. Ya, itulah ciri-ciri simple sentence. Nah, kita ke compound sentence. Apa sih compound sentence? Compound sentence di sini adalah compound gabungan. Ada dua kalimat. Kalau kalimat ini dipisah bisa berdiri sendiri. Tetapi kalimat ini bisa digabung dengan menggunakan conjunction. Ada konjungsi, kata sambung. Jadi kalimat ini menjadi satu. Sebenarnya kalimat ini bisa berdiri sendiri dua-duanya, tetapi untuk tidak banyak menggunakan kalimat, jadi kita jadikan satu kalimat dengan menggunakan konjungsi atau kata sambung fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Ya, lihat contohnya. She likes ice cream and her sister likes chocolate. Lihat ini. Ini tanpa n juga kalimat ini bisa kita jadikan dua. Ya, dua kalimat yang berdiri sendiri atau independen. She likes ice cream. Jelas, ya. Yang kedua, her sister likes chocolate. Nah, karena di sini kita ingin menjadikan dua kalimat ini menjadi satu kalimat, karena dua-duanya nada positif dan ini adalah reported pernyataan, berarti kita pakai and. Ya, she likes ice cream, and her sister likes chocolate. Jadi sebelum kita pakai and, kita harus pakai koma. Ya. Iya, oke. I'm not a doctor, but I'm a teacher. Lihat di sini ada dua kalimat yang kalau kita pisah, dua-duanya bisa berdiri sendiri. Saya adalah seorang dokter, titik. Saya adalah seorang guru, titik. Saya bukan seorang dokter, titik. Saya adalah seorang guru. Tetapi kalimat ini bisa kita jadikan satu kalimat dengan kata sambung, but. I'm not a doctor, but I'm a teacher. Ya, lihat di sini. Kenapa kita pakai but? But ini adalah kata sambung yang memang positif negatif atau negatif positif, gitu ya. Kalau di depannya kalimatnya negatif, setelah but itu positif. Tapi kalau di
Di sini kalimatnya positif, di sini negatif. Bisa kita ubah ini. I'm a teacher, but I'm not a doctor. Ya, I'm only a teacher, but I'm not a doctor. Oke, saya bukan seorang dokter, tapi saya seorang guru. Jadi kita pakai. Jadi lihat di sini ada dua kalimat yang tadinya dua kalimat dijadikan menjadi satu kalimat menggunakan konjungsi fun voice. Fun voice itu adalah singkatan dari F fun, A and, N nor, B but, O or, E yet, S so. Jadi disingkat dengan fun voice. Oke. Jadi gini caranya. Sebelum membahas mengenai compound sentence, ada baiknya kita melihat kembali perbedaan antara kalimat, klausa, dan frasa. Nah, sebenarnya untuk nanti sebelum kita membahas lebih detail mengenai kalimat yang selanjutnya, kita harus memahami dulu apa sih klausa, apa sih kalimat, apa sih frasa. Nah, lihat di sini. Kalimat merupakan kumpulan kata yang membentuk satu kesatuan dan memberikan makna yang utuh. Itu yang saya jelaskan tadi, simple sentence, maknanya utuh. Ya. Klausa merupakan kata yang dapat memberikan makna utuh ataupun tidak dan merupakan dari oke, lihat di sini ya, merupakan kumpulan kata yang dapat memberikan makna utuh ya, tetapi ataupun tidak dan merupakan bagian dari kalimat. Iya. Oke, maksudnya gini, klausa itu sebenarnya gini, ini disebut dengan klausa. I need you. Lihat ini. Ini termasuk kalimat atau klausa? Saya bilang ini klausa. Kenapa? Kalimat adalah ada tanda baca. Jadi karena ini, kalau kita jadikan kalimat, ini harus ada titik dan setiap awal kalimat harus diawali dengan huruf capital. Ini yang disebut dengan kalimat. Kalau tadi ini masih klausa, ya. Lihat ya, ini kalimat. Ini sentence, kita buat di sini, ini kalimat, karena tanda bacanya jelas. Kalau saya buat seperti ini, kita buat di bawah, I need you, I-nya huruf kecil, tidak ada titik. Nah, ini disebut dengan klausa. Ya, kalau di dalam penulisan nanti terlihat seperti itu. Tapi klausa yang secara umum sebenarnya adalah ketika kalimat tersebut bergantung ke kalimat utama. Tapi aku mencintaimu. Tapi aku mencintaimu. Masih aku mencintaimu kalimat. Tapi dengan kata tapi berarti itu menjadi klausa. Harus ada kalimat utamanya. Aku ingin berhenti mencintaimu. Aku ingin berhenti mencintaimu. Kalimat. Coba ditambah klausa. Tetapi aku masih mencintaimu. Ya. Coba ya, kita tulis di sini biar lebih paham. Aku ingin berhenti, aku ingin putus denganmu. Ya, lihat ini kalimat. Coba ini. Tetapi aku masih sangat mencintaimu. Ya, lihat di sini, aku ingin putus denganmu, ini kalimat. Tapi kalau ini adalah klausa, lihat di sini. Ya, meskipun ini ada subjek dan predikat, ya, aku masih sangat mencintaimu, tapi dengan kata tapi ini bukan menjadi kalimat, tetapi klausa. Tapi ini bisa kita jadikan satu kalimat karena kalimat ini, yang klausa ini bergantung ke kalimat utama ya. Aku ingin putus denganmu, tetapi meskipun ya, nah, meskipun biar enak, biar konjungsinya tepat. Meskipun aku masih sangat mencintaimu, ya. Jadi ini sudah menjadi kalimat, ya, kalimat. Nah, kalimat ini bisa dijadikan apa? Nah, ini masih termasuk ke kompleks karena di sini ada satu kalimat dependent, ada yang independent. Ya,
Jadi ini disebut dengan kalimat, tapi nanti kalau ini kita masukkan ke kalimat kompleks ya, karena ada satu kalimat yang berdiri sendiri disebut dengan independent clause, dan satu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri berarti independent clause. Inilah independent clause-nya. Tidak bisa berdiri sendiri tanpa inilah dependent. Ingat, dependent itu bergantung, independent itu merdeka atau bisa berdiri sendiri. Inilah disebut dengan independent, bisa berdiri sendiri meskipun ini dibuang. Tapi kalau ini tidak bisa berdiri sendiri kalau ini dibuang. Seperti itu ya. Coba kamu dengarkan. Meskipun aku masih mencintaimu. Maksudnya? Nah, tapi kalau kalimat ini saja, aku ingin putus denganmu. Orang sudah paham. Ya. Dan ini juga akan lebih paham lagi. Aku ingin putus denganmu meskipun aku sangat mencintaimu. Nah, jadi harus dipahami ya yang mana klausa, yang mana kalimat. Nah, kalau frasa merupakan frasa merupakan kumpulan kata yang belum bisa memberikan makna utuh karena komponen penyusun utama seperti subjek dan predikatnya tidak ada. Jadi tidak ada di situ subjek dan predikat yang melakukan subjek melakukan pekerjaan, pekerjaannya adalah predikat. Jadi klausa itu hanya kumpulan kata. Frasa itu kumpulan kata. Aku dan kamu sudah. Atau menggoreng dan mencuci. Ya. Menggoreng dan mencuci itu bukan kata kerja di situ karena subjeknya nggak ada. Jadi menggoreng dan mencuci itu bisa aja menjadi kata benda. Ya. Kursi dan meja. Ya. Oke. Hati luka. Ya. Atau hati yang luka. Nah, jadi itulah yang disebut dengan frasa. Tidak ada subjek dan predikat di situ. Yang memang jarang, maksudnya kita untuk memberikan 3 ini yang orang masih bingung sampai sekarang adalah antara kalimat dan klausa. Saya jelaskan tadi, meskipun ini seperti kalimat, tapi ini bukan kalimat. Lihat, I need you. Ciri-ciri kalimat tadi saya bilang harus jelas tanda bacanya. Dan setiap kalimat diawali dengan huruf capital. Ini meskipun sama tulisannya seperti yang di atas, cuman ini yang kalimat ini kan diawali dengan kapital huruf besar dan diakhiri dengan titik. Sedangkan ini tidak ada tanda baca. Bisa saja ini klausa kalau dimasukkan ke kalimat. But I need you. I hate you but I need you. Ya, oke. Jadi harus paham bedanya klausa dan kalimat. Oke. Kita lanjut. Yang tadi adalah compound, 2 kalimat yang dijadikan satu dengan konjungsi fun boys for, and, or, nor, ya. Oke, sekarang kita masuk ke complex sentence. Apa sih complex sentence? Complex sentence merupakan complex sentence merupakan suatu kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Tetapi yang saya bilang tadi ada klausa independen yang bisa berdiri sendiri dan juga yang dependent clause. Ya. Klausa merupakan kumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat. Independent clause merupakan kumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat dan memiliki suatu makna. Itulah independent clause, artinya bisa berdiri sendiri tanpa ada dependent pun. Dia bisa berdiri sendiri. Tapi yang dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa independent clause. Nah, jadi yang dimaksud dengan complex sentence itu ada yang independent, ada yang dependent. Jadi dua-duanya ada. Ya. Oke, bedanya tadi dengan compound. Compound itu adalah 2 kalimat yang kalau dipisah, 1 kalimat yang kalau dipisah konjungsinya dibuang dan dijadikan 2 kalimat itu disebut dengan compound sentence. Tapi ini meskipun ada 2 di sini klausanya, tapi yang satu independen, yang satu dependent. Artinya kalau dipisah, ini bukan lagi jadi kalimat yang dependent clause. Meskipun aku mencintaimu, nggak ada. Tapi kalau kalimat utamanya yang tadi ini, saya ke atas lagi, lihat. Mana tadi kalimat yang kita buat? Ya lihat nih, ya. Meskipun aku masih mencintaimu, ini tidak bisa berdiri sendiri. Inilah disebut dengan independent
clause. Ya. Ini karena ini masih klausa, ya. Tidak ada tanda baca yang jelas. Dan dari sini kita paham ada kata meskipun, ya, membuat kalimat ini bergantung berarti ini independent. Inilah dependent clause. Sering ya, dependent berarti bergantung. Nah, jadi yang aku ingin putus denganmu di kalimat ini, ya, ini meskipun aku masih sangat mencintaimu ini disebut dengan dependent clause. Artinya klausa ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada yang dependent clause. Inilah yang disebut dengan dependent clause. Terbalik terus ya. Ini yang disebut dengan independent clause. Ini yang disebut dengan dependent. Ya, independent itu bisa berdiri sendiri. Dependent tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi kita masuk, itulah artinya complex sentence. Kalau dua-duanya itu digabung, itulah termasuk complex sentence. Satu yang independent, satu yang dependent. Ya, lihat di sini, independent clause, subordinate conjunction, dan dependent clause. Subordinate conjunction maksudnya di sini adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat utama dengan kalimat yang bukan utama. Konjungsinya itu adalah, nah, bisa after, when, before, ya. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Ini contoh-contoh independent, konjungsinya ya. Although, because, until, when, that, ya. Kata tanya. Nah, jadi disebut dengan konjungsi subordinate, sub, ya, bagian. Karena tadi ada dua bagian, satu yang bergantung kepada yang utama, ya. Oke, lihat kalimat ini ya. After she graduated, she works on a car company. Oke, kalau ditanya, yang mana di sini yang independent? Independent artinya bisa berdiri sendiri. Kalau dibuang yang lainnya, lihat di sini. Ini yang disebut dengan yang independent, bisa berdiri sendiri. Kalau ini dibuang, ini masih menjadi kalimat. Ini dibuang. After she graduate, misalkan kita buang. She works on car company. Sudah paham orang? Ya. Tetapi kalau after she graduate, meskipun di sini ada subjek she dan predikat graduate, ini bukan kalimat karena di sini ada kata after. Artinya itu masih bergantung ke kalimat utama. Jadi setelah dia lulus, orang kan bingung. Maksudnya, setelah dia lulus, dia bekerja di perusahaan mobil. Tapi ini masih menjadi kalimat utama tanpa after she graduate. Dia bekerja di sebuah perusahaan mobil. Sudah. Tetapi ketika ini kita buatkan di sini, inilah yang disebut dengan dependent clause. Ya. Ya. Setelah dia lulus, dia bekerja di perusahaan mobil. Nah, dia bekerja di perusahaan mobil, ini yang complete, ini disebut dengan independent, berdiri sendiri. Setelah dia lulus inilah disebut dengan dependent atau kalimat yang bergantung kepada kalimat utamanya. Jadi kalau ditanya inilah kalimat utamanya, inilah kalimat yang menggantung, ya, dependent clause. Inilah independent clause. Contoh kedua, she was eating, dia sedang makan ketika kakaknya datang. Coba, kalau kamu mendengar dia sedang makan, sudah paham orang kan? Tetapi coba kamu dengarkan, ketika dia datang ke rumah. Maksudnya, karena ada kata when atau ketika, ini tandanya bahwasanya kata-kata yang setelah when ini adalah klausa. Klausa yang bergantung pada kalimat utama. Inilah kalimat utamanya. Ya, inilah when her sister came, inilah kalimat bergantung atau dependent. Ini independent, ini dependent. Ini independent, ini dependent. Jadi kita ulang lagi, complex sentence merupakan suatu kalimat yang terdiri dari dua klausa, satu klausa yang berdiri sendiri dan satu lagi klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri di bahasa Inggris disebut dengan independent clause. Yang tidak bisa berdiri sendiri itu disebut dengan dependent clause. Itulah complex sentence. Nah, bagaimana kalau bagian keempat ini? Compound complex. Ya.
Nah, berarti gabungan dari yang tadi. Compound tadi dua kalimat yang dijadikan satu dengan adanya konjungsi fun boys. Ya, for, and, or, nor, but. Ya. Tetapi di sini bukan hanya compound, tetapi ada juga kompleks. Kompleks tadi apa? Ada subjek, ada independent, dan dependent clause. Nah, kumpulannya itulah ya. Oke, kita lihat di sini ya. Compound complex sentence merupakan gabungan dari compound sentence ya dan complex sentence. Ya. Sehingga jika dilihat lebih jauh, compound complex ini strukturnya itu terdiri dari dua klausa independen dan satu klausa dependen. Ya, jadi dua klausa independen dan satu klausa dependen. Oke, kita lihat di sini ya. When you have free time, you can go to my house and let's bake a cake. Ya, ini yang disebut dengan independent clause yang tadi yang di kalimat kompleks ya. Ini yang disebut dengan dependent, ini yang dependent. Dependent ini kita warnai merah ya. Nah, ini yang termasuk apa namanya? Compound sense. Ini kompleks, termasuk kompleks ya. Ini compound. Ya, kita buatkan ini hijau and hijau. Ya. Jadi di sini ada dua yang independen, bisa berdiri sendiri. Lihat ini. You can go to my house. Kamu bisa datang ke rumahku. Ya, kalau kita pisah ya. Ini juga independen, bisa berdiri sendiri. Let's bake a cake. Mari memanggang roti. Tetapi ini ketika kamu punya waktu. Nah, ini disebut dengan independen. Jadi dibilang ada dua kalimat yang kalau dipisah bisa berdiri sendiri, ya. Dan satu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, saya ulang, ada dua klausa yang bisa berdiri sendiri ketika dipisah, ketika konjungsinya tidak ada, ya. Dan ada satu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau independent clause. Maaf ya tadi agak-agak bibir saya antara independent dan dependent. Ingat aja Independence Day, hari kemerdekaan, berarti merdeka artinya bisa berdiri sendiri. Tapi kalau dependent tidak ada kata in-nya di depan, dependent artinya bergantung atau tergantung, ya. Makanya depend on tergantung pada, ya. Depend on you tergantung pada kamu. Depend on berarti bergantung ya. Independent artinya berdiri sendiri atau merdeka. Ya, jadi saya ulang, compound complex adalah gabungan dari compound yang tadi dua kalimat yang kalau bisa berdiri sendiri. Lihat ini, you can go to my house, let's bake a cake. Kalau n-nya kita buang, ini menjadi dua kalimat yang utuh. Nah, itulah namanya compound sentence. Complex ada independent clause-nya. Ada dependent clause-nya, artinya klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kita lihat ya contoh-contohnya. Lihat contoh ini ya. Oke, untuk sebelum kita ini dulu complex sentence ya. Mark found a puppy yesterday. Ya, compound, langsung ke sini aja kalimatnya. Ya, lihat inilah complex compound ya. My mother was angry to me and she didn't give me permission to go out on weekend, which I plan to go to movie. Lihat di sini. Ini bisa berdiri sendiri tanpa and. Kita buatkan ya. Yang saya hijaukan ini adalah independent, artinya bisa berdiri sendiri tanpa ada kata and pun dia bisa berdiri sendiri. Makanya independent artinya merdeka. Ya. My mother was angry to me. Dan dia tidak memberikan saya izin untuk pergi keluar di akhir pekan ini. Lihat ini, kata klausa ini disebut dengan dependent clause, tidak bisa berdiri sendiri. Yang mana saya berencana pergi ke bioskop atau menonton film. Jadi ini adalah termasuk kompleks compound. Ini compoundnya ya. Oke, ini bisa jadi
complex. Ada satu independen atau independen. Ya. Oke, kita kalimat kedua ya, kita lihat ya. Ini kita buatkan biar ini. You can use my notebook. Lihat, ini satu kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa kata or. Saya bilang tadi ada konjungsi fun boys, ya. Ingat fun boys itu tadi for, and, or, but, nyambung dua kalimat menjadi satu kalimat. Nah, lihat my phone and whatever in this room. Oke. Ini menjadi satu kalimat. Jangan lihat or yang di sini ya. Or di sini ini kan penggabung dari my notebook and my phone ya. Ini yang ininya, but don't use the notebook or else in my room. Ya, ini ya. Don't, do not, ini perintah larangan ya. Nah, tetapi ini adalah sebuah klausa yang tidak bisa berdiri. Karena itu milikku. Karena itu bukan milikku. Karena itu bukan milikku, ini bergantung ke kalimat ini. Ya. Nah, ini adalah kompleks. Ini adalah compound. Jadi gabungan dari dua-duanya saya bilang. Lihat, ini compound sampai yang hijau ini adalah kompleks. Saya bilang tadi kompleks, ada yang independent, ada yang dependent. Inilah dependent which I plan to go to movie. Inilah independent, bisa berdiri sendiri. Nah, tetapi tadi compound itu adalah dua kalimat yang kalau dipisah, n-nya dibuang, misalkan ini bisa berdiri sendiri. Nah, inilah compound. Inilah kompleks. Kalimat kedua, inilah compound. Ya, inilah kompleks. Ya, sudah paham? Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai jenis kalimat. Tadi saya ulang, ada menurut penggunaannya ada 4. Ada exclamation, seru, ada interrogative, pertanyaan, ada imperative, ada declarative. Tapi menurut strukturnya tadi subjek predikat objeknya, menurut subjek predikat objeknya, dan menurut klausa-klausa yang ada di dalamnya, penyusun kalimat tersebut ada 4 ya tadi ya. Simple sentence, ya, simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence, ada compound complex sentence. Ya, demikian penjelasan singkat saya agar mudah-mudahan ada di sini yang suka belajar bahasa. Ini adalah ilmu dasar linguistik ya. Ini termasuk nanti di sinteks ya. Kalau grammar itu lebih condongnya ke sinteks, kumpulan kata menjadi kalimat ya. Jadi mudah-mudahan materi ini penting banget untuk kita juga pelajar pemula membuat kalimat yang jelas di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Saya Gunawan Tamizaharbu, thank you so much. I'll see you next week. Our topic. Goodbye.